Ya, shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu berharap dan berdoa supaya kita semua baik-baik sehat, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, tema firman Tuhan, waktu-waktu yang lalu saya dengar ya dari Pak Adi, jangan salah pilih. Pak Swito bilang jangan ikut-ikutan. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhannya jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, setiap pekerjaan pasti menyita waktu kita, pikiran kita, dan juga tenaga kita. Mengerjakan pekerjaan apapun tentu akan bisa membuat kita tegang, kelelahan, stres, bahkan putus asa. Akibatnya kita ingin segera berhenti sejenak untuk beristirahat, mengambil cuti, melepas kelelahan kita. Ya, dengan cara yaitu mengambil cuti atau bahkan ada yang berhenti bekerja. Apalagi kalau pekerjaan yang kita lakukan tidak begitu menghasilkan banyak uang. Nah, saudara, begitu juga ketika kita bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan, itu juga sama. Membutuhkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Semua itu tidak terlepas dari kelelahan dan kejenuhan. Apalagi kalau kita udah capek, kita disalah mengerti, disalah-salahkan, rasanya tidak ada yang menghargai pelayanan kita. Akibatnya kita bisa kecewa, marah, dan kita jadi tambah stres. Dan akhirnya apa? Kita memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan dan sesama. Bahkan kita bisa putus asa. Nah, hal ini pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan yang besar. Namanya Nabi Elia. Nabi Elia pernah mengalami kelelahan dan bahkan sampai putus asa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-15 saya akan bacakan. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahu kepada Isebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, Allah menyatakan diri di gunung Horeb. 9 ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah
Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Hai Elia, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, saudara, Nabi Elia yang melakukan pekerjaan Tuhan sebagai nabi penyambung lidah Tuhan. Ketika Nabi Elia berada di Gunung Horeb, dia mengalami suatu masa kejenuhan dan stres karena kelelahan bekerja di ladang Tuhan. Padahal, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Ratu Raja-Raja 18, dia itu orang yang hebat. Ya, Elia itu orang biasa tapi punya kuasa yang besar. Sehingga apa? Dia bisa berdoa menurunkan api dari langit. Dan Nabi Elia juga telah menang melawan nabi-nabi Baal, bahkan dia sampai membunuh 450 orang. Seharusnya Nabi Elia bangga dengan keberhasilan pelayanannya yang luar biasa itu. Tetapi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2, Elia itu takut sama Isabel, ya. Karena dia akan membunuh Nabi Elia. Dia mengancam, pokoknya akan dibunuh. Sehingga akhirnya Elia ketakutan, kemudian hasilnya ia merasa putus asa dan dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, Nabi Elia menganggap bahwa Tuhan layak untuk mengambil nyawanya agar dia segera mengakhiri tugas pelayanannya yang menuntutnya sangat melelahkan. Saudara, mengalami kelelahan dalam bekerja di ladang Tuhan memang adalah hal yang biasa, dan ini juga sudah dialami oleh Nabi Elia. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kehidupan rohani kita agar tetap prima, ya, di dalam melakukan tugas pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Pagi hari ini, bagaimana caranya kita bisa selalu menjaga kesehatan rohani kita, ya, roh, jiwa, dan tubuh kita selalu sehat dan tetap prima. Nah, pagi ini ada 3 kebenaran yang saya sebut dengan 3 akronim, 3M, yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyerahkan beban kepada Yesus dengan menerima undangannya. Datang kepada Yesus menyerahkan semua beban yang berat dan keletihan kita. Matius 11 ayat 28-30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, memang hanya Yesus yang dapat mengangkat semua beban dan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita harus datang kepada Yesus. Saya ingat ada satu kisah bagaimana seorang yang sedang naik truk, tiba-tiba dia ketemu ada seorang ibu yang sedang jalan bawa sayur-sayuran mau pulang ke rumahnya untuk jualan. Nah, si bapak itu ternyata tetangganya, dan dia berkata, dia berhentikan mobilnya dan dia berkata, Bu, ayo ikut saya. Jadi ibu gak usah jalan, itu bawanya banyak banget. Akhirnya si ibu itu menerima undangannya, masuk. Nah, ternyata sampai di dalam mobil, si bapak itu melihat ada satu kejanggalan. Si ibu ini tetap duduk tapi bawa bebannya yang berat. Kemudian si bapak itu, aduh Bu, ini kan ibu udah di mobil, coba turunin aja bebannya, sayur-sayurannya. Kan ini kan nggak usah ibu tenteng terus biar ibu nggak berat. Letakkan saja barangmu, beristirahatlah Bu, tidur. Truk ini cukup untuk membawa ibu dan mengangkut barang-barang ibu. Nah, lalu ibu itu nurut dan akhirnya dia bisa tidur dengan santainya. Saudara, kadang-kadang ketika Tuhan mengundang kita untuk melepaskan beban kita, kita masih pegang, ya, kita masih simpan mungkin kekhawatiran, mungkin ketakutan, apapun beban kita. Tapi pagi hari ini mari, ketika kita mau memiliki kerohanian yang sehat, tetap kuat, tidak lelah, ya, kita mau serahkan beban itu. Pagi hari ini apapun beban kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika di dalam pelayanan kita seringkali merasa kering, ya, haus. Kita kadang-kadang perlu untuk datang kepada sumber kehidupan, sumber air kehidupan, yaitu Yesus. Yohanes 4 ayat 10 berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ketika kita haus, kita harus datang kepada Yesus untuk menerima air yang senantiasa memancar. Kemudian ketika kita lapar, ya, Elia mendapat air dan makanan dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, ketika kita lapar, kita harus datang kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 30 berkata, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin, saudara. Jadi pagi hari ini, supaya kita tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, bekerja dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, kita yang pertama harus menyerahkan seluruh beban kita, menerima undangan Yesus. Yang kedua, kita juga supaya tidak mengalami kelelahan rohani, kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara, saya percaya setiap langkah di dalam pelayanan kita harus memiliki pemikiran dan motivasi yang benar, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 11 ayat 33, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita meyakini diri kita, meyakini bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa selalu mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya, itu membuat kita menjadi semangat, tidak lelah, tidak letih, tidak lemah. Kita akan tetap kuat karena Tuhan yang kita andalkan, yang senantiasa memberikan kekuatan. Saya ingat ada seorang bapak dan anak yang waktu itu mamahnya sedang pergi, anaknya itu lagi lihat peta dunia, dan bapaknya ditanya terus lagi main komputer, "Pah, ini kota apa?" Bapaknya lagi sibuk, dia, "London." Terus balik lagi, "Pah, ini kota apa?" "Paris." Akhirnya kalau nanya terus, akhirnya si bapak ini nggak bisa kerja. Akhirnya si bapak ini dapat akal, dia ambil gunting, dia mulai potong itu beberapa bagian, kemudian dia kata, "Nak, susun dulu, nanti kalau udah susun peta dunianya, kamu datang lagi tanya ke ayahnya." Nah, baru juga selesai, lega nih, anaknya nggak ganggu, dia mulai ketik-ketik lagi. Dan apa yang terjadi, saudara? 3 menit kemudian anaknya sudah beres menyelesaikan itu gambar peta yang tadi digunting. Ayahnya kaget, "Loh, Nak, bisa secepat ini?" "Ya ayah, karena aku sudah balikan gambar itu ada gambar Tuhan Yesus. Dan aku kenal Yesus, jadi saya susun itu daripada susun peta dunia yang kacau, lebih baik aku susun wajah Yesus karena aku kenal Yesus." Wah, ternyata saudara, si bapaknya kagum dan dia berkata, dia mendapatkan satu pelajaran. Memang kalau kita fokus pada dunia, sibuk dengan dunia sulit. Tapi kalau kita fokus mengandalkan Tuhan, menyusun gambar seperti anak itu, dia cepat menyelesaikannya. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengandalkan Yesus, semua masalah jadi beres. Ayahnya kagum dan dia mulai menceritakan kota-kota yang ditanya oleh anaknya. Saudara, hari ini biarlah kita juga mau fokus kepada Tuhan, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari saudara, kita andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada diri kita. Ketika kita fokus pada Tuhan, semuanya akan kita bisa atasi. Dalam kelelahan apapun, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Jadi yang pertama, kita harus menyerahkan beban semuanya kepada Yesus dan menerima undangannya, sehingga kita bisa mendapatkan kelegaan dan kesegaran. Yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar kita tidak lelah bekerja di ladang Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa dalam pelayanan kita tidak akan sia-sia. Setiap pekerjaan baik yang kita lakukan di dalam pelayanan pasti membuahkan hasil yang akan kita tuai selama kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Amin. Untuk itu, agar roh kita tetap menyala-nyala, kita selalu on fire, maka tidak ada cara lain untuk kita supaya kita tetap semangat. Kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, agar Roh Kudus terus berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Seperti Yesus teladan kita, ketika dia sibuk, dia pergi mengambil waktu, pergi ke tempat sunyi, dia berdoa
semalam-malaman dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berjanji dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, sikap yang menanti-nantikan Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Dan ini merupakan bagian terpenting dalam hidup kita, dalam beribadah kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan hanya sekedar kita membutuhkan pertolongan, berdoa saat kita sakit minta kesembuhan, saat kita mengalami masalah ekonomi supaya Tuhan pulihkan, saat keluarga kita mengalami masalah kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita menanti-nantikan Tuhan, yaitu supaya kita mendapatkan kekuatan baru, sehingga kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan sangat rindu kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia bukan hanya ingin bertemu, tetapi lebih daripada itu. Tuhan ingin di mana Tuhan berada, kita pun berada. Yohanes 14 ayat 3b, nanti saudara bisa baca ya. Karena itu mari kita gunakan lebih banyak waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan, supaya Roh Kudus mengurapi kita, menolong kita, sehingga kita tidak mengalami kelelahan dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita harus tetap giat, semangat, bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan juga berjanji bahwa ada upah yang akan kita terima dari Tuhan, yaitu Tuan dari segala tuan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita tidak lelah melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, menjalani hidup bersama Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.